Om. Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali beribadah, kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagi saudara-saudari jemaat yang membutuhkan pelayanan, hendaknya dapat menghubungi pendeta jemaat, koordinator sektor, atau sekretariat jemaat yang bertempat di lantai 2 Gedung Gereja Diaspora. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta R. Putirulan SSI dengan pembacaan Alkitab Amsal 22 ayat 1 sampai 16, Kidung Pujian NKB. Saldo kas jemaat diaspora dapat Bapak Ibu lihat pada warta jemaat yang tersedia. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat yang beribadah di pagi ini untuk tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat pagi ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Demikian introitus kita saat ini. Segala
Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami memohon, kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti hendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon, kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutan dosa yang telah kami lakukan. Berbaruilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Allah di pagi ini. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca di saat ini. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, pembacaan Alkitab di minggu pagi hari ini berbunyi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya kebodohan malapetaka pada hati orang muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan dirinya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab di minggu pagi ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Kalau kita baca Amsal, merupakan wejangan-wejangan atau petua-petua atau nasihat-nasihat yang kita baru saja baca dan dengar bersama. Ini merupakan nasihat atau petua untuk hikmat dan nasihat bagi yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Amsal 22 khususnya pada ayat yang pertama merupakan bacaan yang sering kita dengar, bahkan menjadi sebuah lagu yang sudah diciptakan, menjadi lagu yang cukup populer, terkenal, sebab nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan, mana yang kita akan pilih? Hidup kaya atau hidup miskin? Ada yang bisa angkat tangan pilih hidup miskin? Halo?
Ada yang bisa angkat tangan pilih hidup kaya? Kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini, semua kita pasti ingin hidup kita kaya. Semua kita pasti ingin hidup kita tidak akan susah. Dan tentu pilihan kita tidak mungkin ada orang gila yang mau pilih hidup miskin. Betul atau tidak Bapak Ibu? Hanya orang gila kayak Ruben yang selalu mondar-mandir hidupnya miskin. Lalu apa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah kaya. Kaya seperti apa? Apakah kaya dengan uang, kaya dengan kekayaan, kaya dengan kehormatan, atau yang lain? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal 22 ayat 1 sampai 16 mau memberikan hikmat agar saudara dan saya dapat hidup bijaksana. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 16, di sana dikatakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya orang berhikmat, hanya orang yang suci hatinya, orang yang tidak serong hatinya, orang yang mencintai kesucian hatinya yang akan diberkati oleh Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen, saudara dan saya, kita memilih untuk hidup kaya. Tetapi banyak orang Kristen juga di antara kehidupan saudara dan saya yang memilih jalan-jalan hidup yang salah dengan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dibilang dengan kekayaan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kehormatan. Sering kita baku tarik, sering kita baku gigit, sering kita baku sikut, sering kita baku senggol, bahkan yang paling bahaya, ikan makan ikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita kembali merenung sejenak apa maksud dari para pencipta lagu-lagu dulu yang ciptakan lagu burung tantina, yang ciptakan lagu ikan makan ikan, itu apa maksudnya? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rupa-rupanya ciptaan lagu-lagu ini didasari dalam pengalaman kehidupan hari-hari, sehingga banyak orang Kristen, saudara dan saya, untuk mendapatkan yang namanya kekayaan, kehormatan, kedudukan dan sebagainya, sering kita baku sikut, bahkan tidak jarang kita baku gigit, ikan makan ikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama baik adalah sebuah perilaku atau kepribadian dari seseorang. Kalau orang itu adalah pribadi yang baik, maka dia akan menjaga namanya. Dia akan melakukan segala sesuatu di dalam terang firman Tuhan. Bukan dia melakukan segala sesuatu atas kemauan dia, karena dia menguasai firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah saya bilang dari atas mimbar ini, ada beda antara orang yang menguasai firman dan orang yang dikuasai firman. Orang yang menguasai firman, dia bisa manipulasi Alkitab itu untuk kepentingan-kepentingan. Tetapi orang yang dikuasai firman, dia hidup taat, tunduk, takluk di bawah firman Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana mengasihi. Hari ini Alkitab bilang untuk saudara dan saya, Lembaga Badan Pekerja Gereja Protestan Indonesia di Papua menurunkan bahan bacaan, jangan berhutang apapun kepada siapapun. Masih sambung atau tidak Bapak? Kalau kemarin kita bicara tentang mengasihi, hari ini tema besar kita adalah jangan berhutang apapun kepada siapapun, dengan tema mingguan kemandirian berbasis pengembangan sosial ekonomi.
kaitannya dalam kehidupan kita dengan bacaan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu? Allah mau mengingatkan saudara dan saya lewat penulis kitab Amsal bahwa antara orang kaya dan orang miskin, semua itu diberikan oleh Tuhan Allah untuk kita tidak lupa bahwa kita adalah ciptaan Allah, bahwa tugas tanggung jawab kita adalah saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga yang miskin bukan berhutang, tetapi yang kaya yang mengasihi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kaya tidak memandang rendah, sebab tugas kita adalah saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa memanfaatkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Bahkan tak jarang ketika ini diperlakukan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita jumpai dalam kehidupan kita bahwa banyak kacung, banyak penjilat, banyak orang yang munafik, mengasihi tetapi ada maksud di balik sikap mengasihi. Mengasihi karena dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Kita menjadi orang yang munafik, orang yang pura-pura mengasihi padahal kita serong hati. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lebih jauh bacaan ini juga mengingatkan saudara dan saya, siapa yang mengolok-olok orang miskin, siapa yang menghina orang miskin, siapa yang menindas orang miskin, dia menghina pencipta. Dapat Bapak Ibu bandingkan di Amsal 14. Artinya apa Bapak Ibu saudaraku? Penulis kitab Amsal mau mengingatkan semua bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Allah. Bukti dari kita mengasihi Tuhan Allah adalah kita mengasihi sesama. Karena ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Bukan berarti lalu hidupnya itu serba wah, tetapi dia kaya dalam iman, dia kaya rohani, imannya bertumbuh, dia dihormati sebab dia bisa menjadi panutan bagi yang lain, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang miskin tidak boleh iri hati atau sirik dan menuduh orang yang kaya adalah orang yang sombong. Yang miskin tidak menggantungkan harapan hidupnya kepada orang yang kaya sebab dia akan berjuang. Sebaliknya, seluruh hidupnya dia arahkan kepada Tuhan sebagai sumber hidup yang abadi. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya. Apa yang bisa kita maknai dari pembacaan firman Tuhan saat ini? Pertama, kita dilarang sombong dengan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan kedua, apa yang menjadi bagian kita itu milik Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita juga harus melihat sesama kita. Yang ketiga, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya diingatkan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Sebab apa? Sebab upah dari takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana cara kita selama ini? Bagaimana hidup kita selama ini ketika kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan? Bagaimana hidup kita dengan saling mengasihi satu dengan yang lain? Bagaimana cara kita terhadap orang-orang di dekat kita? Mari kita merenung sejenak. Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menjadi orang yang terhormat? Apakah kita menjadi orang yang kaya dalam iman sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Mari kita renung sejenak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah merenung semua kehidupan kita, maka yang harus kita tinggalkan ketika mendengar firman Tuhan ini adalah semua hal yang tidak baik kita tinggalkan. Sebab tugas tanggung jawab saudara dan saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan Allah, bukan untuk menyombongkan diri kita kepada orang lain, tidak mau mendengar orang lain. Tetapi tugas tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa mendengar, bagaimana kita bisa bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan dengan pura-pura, bukan dalam sifat yang munafik, tetapi dalam ketulusan dan kejujuran kita melayani satu dengan yang lain, sama seperti Tuhan mengasihi dan melayani saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, sebagai anak-anak Allah, apa yang menjadi bagian kita bagi sesama kita, hendaklah kita kerjakan dengan ketulusan, kesungguhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan cara-cara yang berkenan bagi Allah, dengan cara-cara yang halal, sehingga hidup kita diberkati. Hidup takut dalam Tuhan mengisyaratkan bagi kehidupan saudara dan saya bahwa ketika kita melihat ada persoalan dalam kehidupan orang lain, kita menjadi penengah, bukan kita menjadi biang kerok untuk menggosip. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak di antara kehidupan saudara dan saya yang sukanya melihat pada orang lain, yang sukanya menilai pada orang lain, lalu lupa melihat pada diri, lupa menilai diri. Kita paling jago melihat kesalahan orang lain, tapi kita paling bodoh untuk lihat diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya baca beberapa status di media sosial. Ternyata itulah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen yang sukanya bukan memperbaiki kelakuan orang lain, tetapi sukanya adalah menghina, mencemooh, seperti yang Amsal katakan bagi saudara dan saya. Kita paling suka menggosipkan. Sampai di sini pisang, sampai di sana kolak. Ada salah satu status yang saya baca. Satu majelis jemaat punya status. Artinya apa? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa orang Kristen punya kelemahan, punya kekurangan paling banyak. Untuk membenahi itu bukan Tuhan Allah yang harus membenahinya, tapi diri kita sendiri yang harus membenahi. Kalau bukan kita, siapa? Mau tunggu orang datang untuk kasih tahu? Tidak, kita yang harus membenahi. Pada hari ini sekiranya engkau mendengar suara Tuhan, maka dengarlah suara Tuhan. Ketika diingatkan, maka saudara dan saya harus memberi diri untuk diingatkan sebagai motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, memiliki hati yang baik, memiliki hati seorang hamba yang taat. Sehingga ketika ada persoalan terjadi, kehidupan saudara dan saya
menjadi air yang menyejukkan, bukan menjadi api. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Amsal mengingatkan setiap orang percaya bagi kehidupan saudara dan saya yang telah mengenal Tuhan. Kita diingatkan, kalau kita sudah kenal Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan punya mau. Kalau kita sudah kenal Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, bukan kita melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ada orang-orang yang bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bahkan sering saya baca dalam artikel-artikel, kalau di bawah itu sukanya lihat ke atas, nanti tak sonto. Kalau jalan, kalau banyak lihat ke atas tak sonto, jatuh. Lalu kalau sudah di atas, nanti lihat ke bawah, sering lihat ke bawah, nanti tatoki, bisa kopen jiku-jiku jendela. Orang tua-tua punya bahasa sederhana. Artikel-artikel itu sederhana, tapi syarat dengan makna. Artinya apa? Sama dengan firman Tuhan saat ini, mau mengingatkan kehidupan saudara dan saya bahwa hidup kita dengan sesama kita itu bagian kita, itu pekerjaan kita, itu tugas kita, bahwa kita harus mengasihi, melayani sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita selalu menuntut, bahkan kita cenderung mempersalahkan Tuhan Allah atas apa yang kita dapati, atas apa yang menimpa kita, tanpa kita merenung, tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengetuk pintu hati batin kita untuk lihat sesama kita. Jangan suka lihat ke atas, jangan suka lihat ke bawah, tapi lihatlah pada diri sendiri sebelum lihat keluar. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan sikap yang sempurna kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang berdoa, dan kepada Roh Kudus, disalibkan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan Allah.
Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Yang Maha Besar Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang di pagi ini dalam majlis Tuhan yang kudus, mengucap syukur berterima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dan berlaku bagi kami. Seraya kami tertunduk dalam penyesalan diri yang sungguh, menyadari akan setiap dosa, pemberontakan dan kesalahan kami. Kami bermohon ampuni kami Bapa. Ampunilah kami yang berdosa. Suci kuduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami dengan darah-Mu yang telah tertumpah bagi keampunan segala dosa, sehingga dosa dan kesalahan kami tidak bangkit lalu menyerang kami, mendakwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan telah menguduskan kami sehingga dosa dan salah tidak bersaksi melawan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas anugerah pengampunan-Mu yang melayakkan kami untuk ada dalam persekutuan yang beribadahkan Engkau. Untuk ada dalam persekutuan ini, menaikkan puji, syukur, hormat dan sembah lewat hidup pujian kami. Kami datang membawa seluruh diri kami di hari kemenangan Tuhan, hari kemenangan iman kami, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan Allah Engkau boleh menjumpai kami lewat kebenaran firman di tengah situasi dan kondisi di mana kami harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Banyak pekerjaan-pekerjaan kami yang tidak lagi menghasilkan upah seperti yang kami inginkan. Banyak di antara kami yang harus dirumahkan, banyak di antara kami yang harus hidup pas-pasan. Apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini yang mengharuskan kami untuk menyediakan segala sesuatu untuk menopang kehidupan masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami berseru kepadamu dalam keterbatasan kekurangan kami. Mari Tuhan tolong kami. Seraya kami bermohon, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, senantiasa menyadarkan kami bahwa hidup yang Tuhan Allah percayakan bagi kami bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk yang lain. Sama seperti Engkau telah mengasihi kami, ajari kami pun Tuhan, agar kami pun dapat mengasihi sesama kami dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang Tuhan perkenankan. Kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam takut akan Tuhan Allah. Tuhan tolong kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang memampukan melayakkan kami, sehingga hidup yang Allah percayakan bagi kami, kami mampu memperlabakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat sikap kami yang saling mengasihi satu dengan yang lain, tanpa mencerca, tanpa menghina, tanpa mencemooh, tanpa mengusipkan, tetapi senantiasa kami boleh membangun kebersamaan hidup kami, baik kami di lingkungan rumah tangga keluarga kami, lingkungan di mana kami ada, bahkan dalam persekutuan kami. Tuhan ikatkan di dalam tali persekutuan kasih Kristus yang mengikat dan menyempurnakan, sehingga di tengah kehidupan persekutuan kami, nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain, dalam damai satu dengan yang lain. Kami yakin dan kami imani, bahkan kami aminkan bahwa firman kebenaran Tuhan Allah akan digenapi atas hidup persekutuan kami. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menyadarkan kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Tolong kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu tidak berlalu di hari dari pendengaran kami, tapi dia termeterai dalam pintu hati batin kami, menjadi suluh dan terang pada jalan kehidupan kami, memasuki
hari-hari hidup kami ke depan. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Dalam persekutuan kami saat ini, kami pun menyerahkan seluruh pergumulan kami yang bawa kami datang dengan seluruh kehidupan kami yang kami bawa dari setiap rumah tangga kami Tuhan. Tuhan berkenan melihat semua itu. Tuhan berkenan mendidik semua itu. Lalu Dia dalam kasih dan kemurahan Engkau menyatakan kuasa untuk terjadi dan berlaku dalam setiap pergumulan kami. Bapa di sorga, semua kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan di saat ini, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup kami, apa yang menjadi beban-beban kami, apa yang menjadi harapan kami. Kami datang, kami bawa untuk Tuhan. Baik kami yang ada di teras gereja, yang ada di balkon, juga yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Tuhan kenal kami satu berikut satu. Seluruh persoalan kehidupan kami datang, kami bawa untuk Tuhan. Kami bermohon, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati, menjawab setiap pergumulan kami dalam kasih dan kehendak kami. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus, kami pun berdoa menyerahkan semua kami yang memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan, terkhusus semua kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari, baik penatua, diaken, guru agama, kantoria, pemain keyboard, operator yang fokus, bahkan semua anak-anak Tuhan yang boleh memberikan diri mereka untuk melayani Engkau. Barang-barang pengurus, panitia, Tuhan, berikan kepada kami hati yang paham, berikan kepada kami hati seorang hamba yang setia, hamba yang taat. Karuniakan bagi kami Roh-Mu yang kudus untuk menuntun menyertai kami, agar kami seia sekata sehati sepikir, bergandengan tangan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan percayakan sebagai anugerah bagi kami, untuk mendatangkan hormat dan puji bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Bapa di sorga, setiap rencana-rencana kami, secara khusus kami bawa pergumulan kehidupan anak Tuhan yang akan ada dalam pernikahan, tetapi juga yang menyatakan untuk mengikut Engkau. Tuhan, mari kami bermohon Engkau kuasai hidup mereka dengan kuasa Roh Kudus. Engkau artikan semua yang sementara terjadi dalam terang kebenaran firman-Mu bagi mereka, sehingga di tengah kehidupan mereka, dengan hati, mulut, bibir mereka mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Persekutuan Jemaat GP Papua Biasmo, dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Kibelia sampai tiga, dari mereka yang berubah putih sampai mereka yang ada dalam kandungan, kami bermohon kepada Bapa di surga, mari Tuhan jamah setiap hidup mereka. Tuhan berkati seluruh pekerjaan, seluruh hidup rumah tangga, keluarga, anak-anak, pelayanan di rumah-rumah tangga keluarga. Bagi mereka yang lanjut usia, bagi mereka yang sementara ada dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kelayakan bagi setiap mereka, sehingga tugas tanggung jawab yang dipercayakan bukan menjadi sebuah beban, tetapi adalah anugerah terindah yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang saat ini menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami bawa pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan untuk menata layani kehidupan pelayanan dalam jemaat, dalam barang-barang rumah, baik panitia hari besar gerejawi, panitia pembangunan rumah pastori, tetapi juga anak-anak Tuhan yang boleh memberi diri untuk mengasuh. Biar Tuhan memberkati setiap mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Pergumulan untuk setiap persoalan yang sementara dijumpai dihadapi oleh kami sebagai barisan majelis Jumat, hanya dengan hikmat-Mu dalam tuntunan
tuntunan kuasa Roh Kudus, kami percaya bahwa semua itu boleh terselesaikan dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam setiap pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, sebagai guru, sebagai tukang ojek, apapun pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami mengupayakan sesuap nasi untuk mensejahterakan hidup kami, biarlah Tuhan Allah memberkati, sehingga dalam seluruh kehidupan kami berkat Tuhan mengalir mencukupi, mensejahterakan hidup kami, bibir, mulut, bahkan hati kami menaikkan puji, syukur, hormat, dan sembah bagi Tuhan Allah. Bapa yang kekal dan kudus, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah di Kota Solo, dalam menyikapi setiap kebijakan yang ada untuk mengamankan situasi dan kondisi yang sementara terjadi dan berlaku di kota ini. Tuhan beri hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus bagi setiap mereka, agar dengan hikmat-Mu mereka dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kami sebagai warga masyarakat. Bibir, mulut, bahkan hati kami pun menaikkan puji, syukur, hormat, dan sembah bagi kemuliaan Tuhan. Bagi gereja-Mu di tengah dunia ini, gereja Tuhan di Asia, di Indonesia secara khusus, gereja di Istana Papua, denominasi yang ada, bahkan lembaga GPI Papua dari tingkat sinode klasis sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan berkenan menyertai, memberkati para pelayan, hamba-hamba yang sementara menyuarakan suara kenabian. Biar Tuhan firman kebenaran menjadi dasar hidup setiap kami di atas tanah Papua ini, sehingga tanah ini tetap diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, seluruh rencana kami memasuki usbuk kerja kami yang baru, kami serahkan untuk Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan, mari Tuhan berjalan bersama dengan kami, awali langkah hidup kami, jamin kesehatan keselamatan kami, biarlah dengan tiang awan dan tiang api-Mu menyertai langkah hidup kami, sehingga hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami dapat melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Ampun kami Tuhan untuk setiap dosa pelanggaran salah kami, apabila sampai saat ini kami minta melebihi kehendak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, jadilah pada kami menurut kasih dan kehendak. Kami bawa doa kami kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama di saat ini. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, dimuliakan nama-Mu, dikudus bagi di surga. Dan pada hari ini mengambil Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang dimaafkan kesalahan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari maut. Karena Mu kerajaan dan kuasa dan sampai selamanya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya sungguh bahwa berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kami mohon Bapa terima dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi perluasan pelayanan-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh yang hidup ini kepadamu, demi Kristus korban yang agung kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan seluruh hidup kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.